Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, dan saya doakan agar kalian semua selalu dianugerahkan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang menimpa seorang ibu muda di Inggris. Kasus ini begitu menyayat hati karena sang anak yang masih kecil harus menyaksikan langsung kejadian tersebut. Dan yang lebih gilanya lagi, pelaku sebenarnya dalam kasus ini baru terungkap setelah 12 tahun lamanya. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Silakan menyimak dan selamat datang di Arindo Star. Rachel Jane Nicholl lahir pada 23 November 1968 di Wimbledon, Inggris. Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Sejak kecil Rachel ini dikenal sebagai anak yang baik, cantik, pintar, dan tidak bermasalah. Walaupun keluarganya dapat dikategorikan sebagai kurang mampu, Rachel dibesarkan di tengah-tengah lingkungan keluarga yang harmonis dan begitu hangat. Menurut beberapa teman sekolahnya sewaktu kecil, ia merupakan siswi yang pandai bermain musik dan menari. Ketika Rachel lulus dari sekolah menengah atas, kedua orang tuanya tidak mampu membiayai uang sekolah untuk masuk di salah satu universitas di Inggris, sehingga ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Untuk membantu perekonomian keluarga, Rachel bekerja paruh waktu sebagai seorang model di Inggris. Ketika usianya menginjak 19 tahun, ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang lebih tua darinya bernama Andrew, berusia 25 tahun. Setelah keduanya resmi menikah, Andrew membawa Rachel untuk tinggal bersama di sebuah apartemen yang berada di kota tersebut. Andrew merupakan sosok suami yang sangat romantis dan penyayang. Hubungan rumah tangga yang mereka bina pun menjadi semakin lengkap ketika Rachel mengandung anak buah cinta mereka pada usia 21 tahun. Seorang anak laki-laki yang diberi nama Alexander Nicholl. Setelah kelahiran itu, Rachel memutuskan untuk mengurus semua keperluan anaknya seorang diri di rumah, sedangkan Andrew sibuk mencari nafkah untuk keluarga kecilnya dengan bekerja di salah satu perusahaan motor. Sebagai seorang istri sekaligus ibu, Rachel tampak begitu perhatian dan menyayangi anak serta suaminya. Bahkan ketika hendak pergi keluar, Rachel selalu menggendong anaknya kemana-mana tanpa mengeluh. Anggota dari keluarga kecil itu pun bertambah ketika usia Alexander genap 3 tahun. Saat itu, Rachel dan suaminya menghadiahkan seekor anjing yang diberi nama Molly. Namun sayangnya, kebahagiaan Rachel bersama dengan keluarga kecilnya ternyata tidak bertahan lama. Pada 15 Juli, Rachel mengajak anaknya dan anjing peliharaannya untuk lari pagi di sebuah taman yang tidak jauh dari apartemen tempat ia tinggal. Namun Rachel yang sedang berjalan santai mulai merasa was-was ketakutan ketika ada seorang pria misterius yang tiba-tiba muncul dan mendekat. Pria itu langsung mendorong Alexander hingga terjatuh. Selanjutnya ia juga langsung menyerang Rachel. Awalnya Rachel bersama dengan anaknya ini sempat berteriak meminta tolong. Namun karena saat itu masih terlalu pagi, taman itu masih sepi dan tidak seorang pun yang mendengar teriakan mereka. Teriakan itu rupanya tidak membuat pria misterius tadi merasa gentar. Malah ia tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya dan langsung menusukkannya ke bagian perut Rachel berkali-kali. Kekejaman pria misterius itu tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kemudian lanjut menggorok leher Rachel hingga membuatnya tewas di tempat. Saat itu Alexander yang masih kecil seketika menangis karena melihat ibunya disakiti pria tak dikenal tepat di hadapannya. Di sisi lain, setelah memastikan bahwa Rachel telah meninggal dunia, pria misterius itu tiba-tiba membuka pakaian Rachel dan langsung melakukan pelecehan seksual terhadap mayat tersebut tanpa memperdulikan fakta bahwa ia sedang berada di tempat umum. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, pria misterius tersebut bergegas kabur dari sana dan meninggalkan Alexander yang sedang menangis begitu saja. Selang beberapa jam kemudian, seorang pejalan kaki yang bernama Michelle May yang saat itu kebetulan sedang berjalan kaki di sekitaran area taman mendengar tangisan anak kecil yang tidak kunjung berhenti. Tangisan tersebut tentunya menarik perhatiannya. Ia pun memutuskan untuk mencari sumber suara dan mendekatinya.
Alangkah kagetnya ia ketika menemukan seorang anak kecil menangis di samping jasad ibunya yang tewas mengenaskan dengan banyak luka tusukan. Pejalan kaki tersebut pun segera menghubungi layanan 999 untuk melaporkan penemuan tersebut. Sembari menunggu pihak kepolisian setempat datang, ia sempat menanyakan apa yang terjadi kepada Alexander yang masih berusia 3 tahun. Saat itu Alexander menggambarkan bahwa ada seorang pria misterius yang mendatangi mereka. Pria itu kemudian bertengkar dengan ibunya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pria misterius itu sempat mencuci tangannya sebelum pergi meninggalkan mereka. Pihak berwajib yang datang menghampiri mereka pun segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui detail kasus ini. Pihak kepolisian dan tim medis mengungkapkan bahwa Rachel ditemukan dengan luka tusukan sebanyak 40 kali dan bagian leher dalam kondisi nyaris terputus. Berdasarkan hasil olah TKP, pihak kepolisian juga menemukan beberapa sidik jari yang terpampang di mana-mana. Setelah olah TKP selesai, jasad Rachel langsung dibawa ke rumah sakit untuk penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian setempat juga segera membawa Alexander ke psikolog untuk pemeriksaan mental karena harus menyaksikan langsung kejadian yang menimpa ibunya. Setelah kasus pembunuhan ini terjadi, warga Inggris tepatnya di sekitaran Wimbledon merasa cukup ketakutan. Mereka pun menuntut pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan perkara tersebut dan segera menangkap pelaku. Namun karena saat itu teknologi belum semaju sekarang, pihak berwajib masih kerepotan untuk menentukan siapa pelaku dalam kasus ini. Selama proses penyelidikan, ada setidaknya 32 pria Inggris yang dijadikan saksi dalam kasus ini. Namun setelah melakukan interogasi kepada 32 pria tersebut, aparat kepolisian meyakini bahwa pelaku dalam kasus pembunuhan ini adalah seorang pria bernama Colin Stack. Dugaan ini didapat karena menurut beberapa saksi pada pagi itu, Colin sempat terlihat sedang berjalan-jalan di area taman. Hal itu juga diperkuat oleh keterangan dari seorang psikolog kriminal yang melakukan tes terhadap Colin, yang menyatakan bahwa Colin merupakan dalang di balik pembunuhan terhadap Rachel. Dengan adanya pernyataan dari psikolog kriminal itulah, pihak kepolisian akhirnya menetapkan Colin sebagai terduga pelaku. Pengadilan Inggris akhirnya menyatakan Colin bersalah atas kasus pembunuhan tingkat 2. Ia dijatuhi hukuman penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah pengadilan Inggris memutuskan bahwa Colin bersalah, kasus ini pun secara resmi dinyatakan selesai dan berkas ditutup. 10 tahun kemudian, atau tepatnya pada November tahun 2002, setelah perkembangan ilmu forensik dan teknologi telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, sebuah tim rahasia dibentuk oleh pihak kepolisian Inggris untuk menyelidiki ulang kasus pembunuhan yang menimpa Rachel. Tim rahasia yang terdiri dari tim peninjauan khusus, detektif lokal dan swasta, perwira tentara, dan beberapa veteran Inggris ini pun segera menyelidiki ulang kasus tersebut. Hampir 1 tahun penyelidikan yang mereka lakukan, pada tahun 2003 tim rahasia ini segera memeriksa DNA yang masih menempel di tubuh Rachel sejak beberapa tahun yang lalu. Setelah melalui pemeriksaan yang begitu panjangnya, berkat petunjuk DNA tersebut, akhirnya terungkap bahwa Colin bukanlah pelaku pembunuhan kasus ini. Setelah dilakukan serangkaian tes, akhirnya diketahui bahwa pemilik DNA tertinggal di tubuh Rachel merupakan seorang pria bernama Robert Nepper. Berdasarkan catatan kepolisian, pada tahun 1993 atau kurang lebih 1 tahun setelah kasus Rachel, Robert pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang wanita dan anaknya yang masih kecil. Modus operandinya pun sekilas hampir mirip dengan yang ia lakukan kepada Rachel. Namun sayang, saat peristiwa itu terjadi, pihak kepolisian sama sekali tidak mengaitkannya dengan kasus yang menimpa Rachel. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, aparat kepolisian setempat segera menangkap Robert yang saat itu sudah berusia 40 tahun. Di dalam interogasinya, Robert mengakui jika dirinya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Rachel 12 tahun yang lalu. Diketahui saat itu pihak berwajib juga sempat memeriksakan kejiwaannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Robert dinyatakan memiliki gangguan jiwa skizofrenia akut. Namun meskipun begitu, pihak kepolisian tetap meneruskan kasus tersebut ke pengadilan. Sidang untuk kasus ini digelar di pengadilan Broadmoor pada 4 Desember 2007.
Karena memiliki gangguan kejiwaan, pengadilan pun memutuskan bahwa Robert harus menjalani sisa hidupnya di dalam rumah sakit jiwa yang berlokasi di Broadmoor, Inggris. Setelah Robert resmi dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan Rachel, Colin Stack akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan langsung dibebaskan dari penjara. Selain itu, ia juga diberikan kompensasi kerugian sebesar 1 juta pound sterling setelah terpaksa mendekam di dalam penjara selama 14 tahun lamanya. Semoga dapat memberikan kita pelajaran untuk lebih waspada lagi, dan bahwa kejahatan bisa datang dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan yang kita anggap paling santai sedunia. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.